Yang saya hormati Bapak Ustadz Usama selaku Bapak Imam pada kesempatan malam hari ini. Kemudian Bapak Ustadz Hilman Al-Bantani juga selaku Imam tetap di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Barat ini. Seluruh jamaah sesepuh dan bini sepuh dan juga saudara-saudaraku, anak-anak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan suasana di 10 malam terakhir, tepatnya pada malam hari ini, malam ke-28 bulan Ramadan. Maka insya Allah kita akan selalu mengazamkan diri, kita jadikan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan dengan amal ibadah yang terbaik. Karena belum tentu tahun depan usia kita sampai ke Ramadan. Maka kita betul-betul apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa kita harus bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir di setiap bulan Ramadan. Maka mari kita upayakan bahwa Ramadan, puasa di dalamnya adalah akan membentuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satu orang yang bertakwa adalah dilihat dari sisi dia, bagaimana dia cara berpakaiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, telah menjadikan pakaian untuk menutup aurat, dan itulah yang dimaksud dengan pakaian takwa. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Dzalika libasut taqwa, dzalika khair la'allakum yatadhakkarun. Wahai bani Adam, sapaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh anak keturunan Adam alaihissalam, mbah kita semuanya, bukan hanya untuk orang Indonesia, termasuk baginda Rasulullah SAW, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Dan seluruh manusia yang ada di jagat alam raya ini, seluruhnya adalah keturunan Nabi Adam, bukan keturunan dari kera, sebagaimana yang sudah dilengserkan teori Darwin tersebut oleh Harun Yahya. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kriteria yang ingin Allah sampaikan dalam Quran surat Al-A'raf tadi, bahwa Allah telah benar-benar menjadikan sebuah pakaian itu dalam rangka satu, fungsinya adalah untuk menutup aurat. Bagi Allah Subhanahu wa taala, orang itu mau berpakaian atau tidak melihat kesananya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak pernah memandang, melihat kepada bentuk mukanya, raut tinggi atau pendeknya, kurus atau gemuknya, pintar atau tidaknya, laki-laki atau perempuannya, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung melihat kepada hatinya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin menjadikan pakaian itu betul-betul untuk menutup aurat. Apa itu aurat? Sesuatu batasan-batasan di mana seorang, baik itu yang sejenis ataupun yang tidak sejenis, punya batasan masing-masing. Laki-laki disampaikan dalam suatu fikihnya itu bahwa laki-laki
kalau sudah keluar dari rumahnya, minimalnya batas auratnya adalah antara pusar dan lutut. Kita semua tahu antara pusar dan lutut, sampai di situ. Ya, dari pusat sampai lutut kita. Jadi kalau ada bapak-bapak dari masjid pulang ke rumah, kemudian jogging pagi-pagi, ya itulah paling batasnya. Jangan pakai di atas lutut. Saya masih ada perhatikan bapak-bapak sholatnya rajin. Ketika saya ketemu di jalan, kok pakai pakaiannya ketika jogging di atas lutut. Allah Akbar. Ya, itu perlu direvisi, Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan batas-batas auratnya dalam penjelasan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pakaian takwa. Aslinya pakaian takwa itu adalah pakaian yang bisa digunakan untuk keseluruhan aktivitas, baik untuk ibadah maupun untuk kerja biasa. Aslinya begitu. Cuman sekarang dibatas-batasi. Kalau misalnya pegawai kantor, ya masa pakai sarung, nggak mungkin, ya. Pakai celana safari, baju safari, atau Pemda dan sebagainya, ya sudah ada batas-batasnya, tapi tetap pakai menutup aurat dan seterusnya. Sehingga ketika dia waktunya datang azan duhur, asar, maka dia tidak harus pakai sarung, tapi langsung saja mengambil air wudhu dan masuk ke tempat sholat. Intinya di situ adalah pakaian takwa, kemana saja, di mana saja. Tapi kalau untuk kaum akhwat, ya kaum perempuan, ketika dia keluar dari masjid, ketika dia keluar dari rumahnya, maka seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu batas auratnya untuk kaum ibu, kaum perempuan, apalagi kalau masih gadis, gitu ya. Ini harus dijaga. Kalau untuk yang bapak-bapak, terkhusus ketika dia mau melaksanakan ibadah sholat, jangan disamakan dengan pakaian dari ladang. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah mengenakan pakaian yang pas digunakan ketika kita mau masuk masjid. Pakai pakaian yang paling bagus menghadap Allah Subhanahu wa taala, tambah plus wangi-wangian. Ya. Jadi itu yang namanya libasut takwa. Pakaian takwa itu adalah pakaian intinya dalam rangka untuk menutup aurat. Yang kedua, pakaian itu yang tidak diikuti dengan rasa kesombongan. Karena Rasulullah SAW itu pernah memberikan pencerahan kepada sahabatnya. Ada seorang yang kaya raya, mungkin berpengaruh di masyarakatnya, kalau pakai pakaian itu kayak pakaian kerajaan, sampai nyapu lantai atau nyapu tanah, sampai geser begitu, yang ngelebihin perempuan. Maka Rasulullah memberikan pencerahan kepada sahabatnya, itu adalah orang-orang yang memiliki sifat riya ditambah dengan sombong. Lalu sahabat Abu Bakar yang orangnya begitu dekat dengan Rasulullah, hati-hati. Kalau saya bagaimana ya Rasulullah? Kalau kamu mah Allah Maha tahu. Ya, kalau kamu di situ ada khusus untuk Abu Bakar Siddiq, bukan kamu enggak sombong. Maka sekarang tengah-tengahnya adalah paling tidak kalau kita memakai pakaian sarung ataupun apa gamis, paling tidak adalah sebatas mata kaki. Kenapa? Dalam rangka tadi untuk menjaga kesucian, untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Kalau nyengser sampai tanah itu, nanti kita nggak tahu di situ ada najis apa, ya. Najis hukmiyah minimal kita juga harus hati-hati, keceretan dan seterusnya. Itulah yang harus senantiasa kita hati-hati ya dalam ibadah kita, terutama dalam ibadah sholat 5 waktu. Pakailah pakaian dengan pakaian yang menutup aurat,
dan juga pakaian yang pantas ketika kita mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya secara pribadi pada kesempatan malam hari ini, mari terus kencangkan ikatan pinggang tali pinggangmu, kata Rasulullah SAW. Kemudian bangunkan keluargamu dalam rangka untuk menghidupkan di akhir 10 Ramadan. Tadi sudah dimotivasi ya. Kalau yang mau sahur di sini itikaf sudah disiapkan oleh panitia. Insya Allah Pak Imam ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi sekarang ini sudah membooming di mana-mana ya. Ini siapkan di masjid mana yang mengadakan iktikaf, di musola juga iktikaf. Insya Allah ya, kita ingin untuk dalam rangka tidak lepas yang namanya Lailatul Qadar itu. Caranya bagaimana? Hidupkan terus, continue dari mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Insya Allah, innallaha la tukhliful mi'ad. Janji Allah akan turunkan malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan itu akan Allah berikan kepada orang yang istiqomah melaksanakan di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.